Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Vera Usara Nabila dengan NIM 231030500011. Kuliah di jurusan Psikologi Islam dari kelas Psikologi Islam 1 angkatan 2023. Baik, saya di sini akan menjawab soal-soal ujian tengah semester yang mana mengikuti mata kuliah Bapak Nur Hadianto, SPSI, M. Jawaban yang pertama yaitu tentang memahami definisi dan faktor dari perkembangan kepribadian. Kepribadian di sini adalah pola unik dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang membedakan seseorang dari orang lain. Kepribadian terbentuk dari interaksi yang kompleks antara faktor herediter atau genetik dan faktor lingkungan. Yaitu yang selanjutnya terkait beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu dari faktor genetik, yang mana terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama biologis dan temperamen atau sifat bawaan, yang mana sifat bawaan sini memengaruhi responsivitas, intensitas, dan kontrol emosi seseorang. Misalnya, anak yang memiliki sifat bawaan mudah tersinggung dan cenderung lebih mudah marah dan impulsif. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini meliputi 4 faktor, yaitu pengalaman masa kanak-kanak, pengalaman awal dalam keluarga, teman, dan sekolah sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Misalnya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan mendukung cenderung memiliki harga diri yang tinggi dan rasa percaya diri yang kuat. Ya, faktor yang kedua yaitu budaya, yaitu meliputi nilai, norma, dan kebiasaan budaya yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Misalnya seperti individualitas cenderung menekankan kepribadian dan kebebasan, sedangkan budaya kolektivitas menekankan interdependensi dan harmoni sosial. Faktor lingkungan yang ketiga yaitu pengalaman belajar, yang mana melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Seseorang belajar berbagai keterampilan, nilai, dan sikap yang membentuk kepribadiannya. Semisal seperti seseorang yang belajar dari pengalaman positif dalam bekerja cenderung memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Yang mana terkait kritikan saya terhadap materi yang sudah saya pelajari di kelas. Di sini ada 5 tokoh yang saya kutip. Tokoh yang pertama yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud berpendapat pengalaman masa kanak-kanak sangat mengubah kepribadian, yang mana Sigmund Freud terlalu berfokus pada masa kanak-kanak, sedangkan pengalaman di masa dewasa juga berperan penting dalam membentuk kepribadian. Yang kedua yaitu konsep-konsep seperti id, ego, dan superego yang mana sulit diukur dan diuji secara ilmiah. Yang ketiga yaitu bersifat deterministik. Maksudnya di sini yaitu Freud mengimplikasikan bahwa kepribadian sudah ditentukan sejak lahir dan mengabaikan peran pilihan dan kebebasan individu. Dan yang terakhir, kritikan terakhir yaitu kurang memperhatikan faktor budaya. Dari Freud berfokus pada pengalaman universal yang mengabaikan pengaruh budaya yang beragam terhadap kepribadian. Yaitu teori Gustav Jung, yang mana Jung di sini berfokus pada psikologi analitik. Kritikan saya terhadap teori ini yaitu Jung terlalu metafisik, yang maksud di sini yaitu Jung memperkenalkan konsep-konsep seperti ketidaksedaran yang kolektif dan archetype yang mana sulit diuji secara ilmiah. Jung juga kurang perhatikan aspek sosialnya, yang mana Jung lebih fokus pada aspek internal dan spiritual, yang
mana di sini kurang memperhatikan. Yang ketiga yaitu Alfred Adler, yang mana di sini Alfred Adler selalu menekankan rasa rendah diri. Adler di sini berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Kritikan dari saya yaitu yang saya dapat atau literasi yang saya dapat, rasa rendah diri bukanlah motivasi utama bagi semua orang. Dan di sini Adler kurang memperhatikan aspek biologis dan genetik, yang mana teori Adler lebih fokus pada aspek sosial dan budayanya. Yang keempat yaitu Erik Erikson. Di sini itu kurangnya memperhatikan faktor individual. Erik Erikson lebih berfokus pada aspek universal, kurang memperhatikan perbedaan individual dalam perkembangannya. Yang terakhir yaitu dari Henry Murray. Murray mengembangkan PAT atau untuk mengukur kebutuhan dan motivasi. Sedangkan PAT di sini memiliki reliabilitas atau validitas yang terbatas. Dan teori dan Murray terlalu fokus pada kebutuhan, yang mana menekankan pada kebutuhan dan motivasi sebagai pendorong utama kepribadian. Yang mana faktor-faktor lain seperti kognisi dan lingkungan juga berperan penting dalam perkembangan dalam penekanan. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang terakhir yaitu yang mana dari 5 tokoh materi sebelumnya, jawaban sebelumnya di sini saya akan mengambil perbedaan pandangan dari Sigmund Freud dan Henry Murray dan ilmuwan psikologi yang memiliki kepribadian-perbedaan secara signifikan. Sigmund Freud dikenal dengan teori psikoanalisis yang menekankan pengaruh masa kanak-kanak dan ketidaksadaran dalam bentuk kepribadian. Nah, sedangkan Henry Murray mengembangkan teori personologi yang lebih holistik dan menekankan pengaruh kebutuhan dan motivasi dalam bentuk kepribadian. Nah, dalam ilmuwan seorang psikolog lainnya memiliki pandangan yang lebih beragam tentang kepribadian. Beberapa teori menekankan faktor genetik, biologis, sementara yang lain fokus pada lingkungan dan pengalaman belajar. Nah, dari perbedaan utama antara pandangan Freud, Murray, dan ilmuwan psikologi lainnya terletak pada kefokusannya, yang mana Freud menekankan pada ketidaksadaran, sedangkan Murray pada kebutuhan dan motivasi, sementara ilmuwan psikolog lainnya memiliki fokus yang lebih luas atau lebih menyeluruh. Perbedaan yang kedua yaitu di metode. Freud menggunakan metode interpretasi mimpi dan asosiasi bebas, sedangkan Murray menggunakan alat pengukur yaitu berupa TAT. Sementara ilmuwan psikolog lainnya menggunakan berbagai metode seperti kuesioner dan observasi. Nah, yang terakhir, perbedaan terletak pada konsep. Freud menekankan pada konflik internal, sedangkan Murray pada kebutuhan dan motivasi. Sementara ilmuwan psikologi lainnya memiliki konsep yang lebih beragam. Nah, kesimpulannya tidak ada satu pandangan yang benar ataupun salah tentang kepribadian setiap teori. Dan setiap teori memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Penting untuk memahami berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kompleksitas manusia. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan